Terlihat salah satu murid di sana yang bernama Xingyun sedang berbicara dengan gurunya. Sang guru mengatakan jika dia sudah menembus batas keabadian dan akan pindah alam. Xingyun diminta untuk menggantikannya menjadi ketua sekte Tianyuan selanjutnya. Xingyun sempat menolak karena masih ada murid lain yang lebih berhak untuk mengemban tugas tersebut. Namun sang guru percaya jika Xingyun mampu mengemban tugas tersebut, meskipun kultivasi Xingyun masih rendah. Di sisi lain, dengan menjadi ketua sekte, Xingyun akan lebih mudah menemukan cara untuk membalas dendam. Sang guru juga meminta Xingyun untuk menjaga warisan peninggalan kakeknya, yaitu lukisan Dewi Surga 9. Jika suatu saat Xingyun bisa memecahkan misteri pada lukisan tersebut, ada kemungkinan mereka akan bertemu kembali. Sebelum OTW pindah alam, sang guru memberi Xingyun 3 buah kantung kecil. Jika Xingyun dalam masalah, dia bisa membuka salah satu dari kantung tersebut. Sang guru menghilang, suasana sedih menyelimuti tempat di sana. Xingyun kembali teringat sejak dia masih kecil, dia tidak seperti kebanyakan orang lain karena kekurangan 1 dari 8 meridian. Ayahnya menitipkannya ke sekte Tianyuan dan dilatih oleh ketua sekte. Tetapi setelah terjadi perang, banyak anggota klan yang dihabisi. Hanya Xingyunlah yang selamat seorang diri. Singkat waktu diadakanlah pertemuan antara anggota sekte dengan ketua sekte yang baru. Terlihat orang-orang tidak percaya dengan kemampuan Xingyun sebagai ketua. Selain itu, kultivasinya masih di tingkat 5 surgawi. Namun para tetua menghentikan pembicaraan para murid-murid tersebut dan meminta mereka bersama-sama untuk membantu Xingyun. Karena dia ditunjuk langsung oleh ketua sekte sebelumnya untuk menggantikannya. Tak lama Xingyun pun datang. Mereka semua memberi hormat ke Xingyun. Salah satu tetua memberikan buku absen murid sekte ke Xingyun, di mana mereka semua akan menghormatinya sebagai ketua sekte yang baru. Singkat waktu terlihat pemandangan sebuah kota yang diselimuti awan hitam. Ada 3 orang ninja yang mencurigakan. Apakah mereka dari desa Konoha? Mimin juga nggak tahu. Terdengar dari pembicaraan mereka bertiga, mereka baru saja menghabisi beberapa ahli tingkat surgawi, dan orang-orang masih mencari keberadaan ketua mereka. Tetapi ketua mereka sudah mengetahui hal tersebut, di mana ketua mereka akan merubah identitasnya dengan melakukan penyamaran. Scene berpindah ke sebuah rumah. Terlihat laki-laki yang sedang sakit keras. Diceritakan laki-laki tersebut sejak dia masih remaja sering dibully oleh teman-temannya di keluarga bulu ilahi. Dia berniat suatu hari nanti dia akan membalas dendam. Saat sedih, laki-laki tersebut melempar benda yang ada di dekatnya. Namun tiba-tiba ketua kelompok orang misterius tadi muncul di hadapan laki-laki tersebut. Laki-laki itu sangat terkejut dan menduga orang yang ada di hadapannya adalah orang dari keluarga bulu ilahi yang datang untuk membunuhnya. Namun ketua orang misterius tersebut mempunyai tujuan lain. Dia membantah semua dugaan laki-laki itu. Ketua itu mengatakan jika dia sudah mengetahui semua yang telah dialami oleh laki-laki tersebut. Selain itu, dia juga memberitahu jika laki-laki itu adalah anak ke-10 Raja Qi yang bernama Jiang Yi. Terdengar kabar sudah bertahun-tahun Raja Qi mencari keberadaannya. Mendengar dia anak Raja Qi membuat Jiang Yi kembali bersemangat untuk hidup.
Namun dengan penyakit yang ia alami, bahkan dokter Kopet pun tidak akan mampu menyembuhkannya. Ia meminta bantuan ke orang misterius tersebut agar bisa bertemu ayahnya. Orang misterius itu bersedia membantunya dengan sebuah perjanjian. Lalu dia membuka jubah jas hujannya. Ternyata dia adalah Xing Yun, ketua sekte Tianyuan. Jiang Yi terkejut karena wajah mereka sangat mirip. Dia menduga semua yang terjadi adalah rencana Xing Yun untuk menghabisinya dan mengambil semua hartanya. Xing Yun sendiri tidak tertarik dengan harta tersebut. Xing Yun memberitahu jika Jiang Yi hanya mempunyai dua pilihan, bertukar identitas atau modal di tempat itu. Karena tidak ada pilihan lain, Jiang Yi pun setuju jika mereka berdua bertukar identitas. Xing Yun memberi sebuah pil untuk menahan rasa sakit sementara waktu, dan akan ada orang yang datang menjemputnya. Walau sempat curiga pil tersebut adalah racun, tetapi karena tidak ada pilihan lain, Jiang Yi pun memakan pil tersebut yang membuatnya tertidur. Xing Yun memakai pakaian Jiang Yi. Xing Yun memakai pakaian Jiang Yi, dan mulai saat itu dia resmi memakai identitas barunya. Tak lama datanglah dua orang anggota sekte Tianyuan yang bernama Yingsa dan yang perempuan bernama Yuyin. Mereka berdua datang menemui Xing Yun. Yingsa memberikan sebuah gulungan yang di dalamnya berisi informasi orang-orang yang telah membunuh orang tua Xing Yun. Xing Yun meminta Yingsa untuk membawa Jiang Yi ke sekte mereka untuk disembuhkan dan kemudian dimasukkan ke tahanan. Yuyin yang tidak ingin repot berniat menghabisi Jiang Yi, namun Xing Yun menghentikannya. Karena wajah mereka yang sama, mungkin saja suatu saat Jiang Yi mungkin bisa dimanfaatkan. Xing Yun meminta Yingsa pergi lebih dulu, sementara Yuyin tinggal sebentar di sana karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Xing Yun bertanya ke Yuyin apakah dia kurang puas dengan keputusan jika dia diangkat menjadi ketua sekte mereka. Dia memberitahu jika Yuyin tidak setuju dengan keputusan tersebut, sama saja dia mengkhianati sekte. Namanya laki-laki, Xing Yun menggunakan kesempatan tersebut untuk menggoda Yuyin. Karena Yuyin merupakan seorang asasin, pasti dia mengetahui hukuman apa yang akan diberikan. Yuyin mengatakan dia akan setia, namun namanya juga perempuan, lain di mulut, lain di hati. Dalam hatinya Yuyin masih kesal dengan Xing Yun. Xing Yun sendiri terus menggoda Yuyin, bahkan saat dia hendak pergi. Setelah Yuyin pergi, Xing Yun memperhatikan lukisan yang diberikan gurunya. Saat membuka lukisan tersebut, terasa ki dalam tubuhnya mengalir tidak beraturan. Dia baru menyadari alasan gurunya memintanya menjaga lukisan tersebut agar tidak hilang. Selain itu, jika dia berhasil memecahkan misteri lukisan Dewi Surga 9 tersebut, ada kemungkinan dia bisa bertemu gurunya kembali. Singkat waktu terlihat murid-murid di keluarga bulu ilahi yang berlatih. Terlihat Xing Yun yang bermeditasi untuk melatih kultivasinya. Dia didatangi oleh seseorang yang bernama Jokang. Jokang ini sangat misterius, di mana tidak ada informasi yang Xing Yun ketahui tentangnya, selain dia berasal dari ibu kota. Walau Jokang sedikit lemah, tetapi ketika dulu bersama Jiang Yi, dia selalu membantunya karena mereka berdua adalah saudara angkat. Karena sebelumnya diceritakan Xing Yun yang sakit, Jokang memberinya obat untuk menyembuhkan lukanya. Mereka berdua membicarakan tujuan Jokang yang ingin mengajak Xing Yun bergabung dengannya dan pergi ke Gaojing.
Karena Jokang ini mengetahui Singyun hidupnya tidak bahagia di keluarga bulu ilahi. Namun Singyun tidak bisa mengikuti Jokang. Dia berencana akan terus berlatih agar bisa menjadi murid tetua agung. Mendengar ucapan Singyun, salah satu murid yang merupakan preman kelas di sana mentertawakannya. Orang tersebut bernama Cheng Yu yang berasal dari keluarga Cheng. Diceritakan jika dialah orang yang suka membuli Singyun sebelumnya hingga ia mengalami sakit akibat luka yang berat. Cheng Yu ini selalu mengejek Singyun yang selalu berlindung di belakang Jokang. Namun Singyun yang menyamar tentu kesal mendengarnya. Karena hal tersebut adalah masalah pribadinya, maka Singyun maju untuk mengatasinya sendiri. Jokang berusaha melindungi Singyun karena dia khawatir Singyun akan terluka lagi. Karena Singyun yang menyamar ini adalah ketua sekte Tianyuan, dia tidak mau berlindung di belakang orang lain. Jokang menyadari jika Singyun yang ada di hadapannya sangat berbeda dengan sebelumnya yang dia kenal. Cheng Yu kembali mengejek Singyun yang mana diceritakan jika Singyun selalu babak belur dipukuli olehnya. Karena tidak tahan dengan bacotan Cheng Yu, Singyun menantangnya bertarung. Saat mereka berdua ingin memulai pertarungan, ada seorang perempuan seksoi yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Perempuan tersebut bernama Yanran. Menyadari kehadiran Yanran, Cheng Yu ini semakin percaya diri kembali bisa menghajar Singyun. Pertarungan mereka dimulai dengan Cheng Yu yang mengeluarkan tekniknya. Namun Singyun dengan mudah mengalahkannya. Semua orang sangat terkejut melihat kekuatan Singyun yang bisa mengalahkan Cheng Yu hanya dengan satu pukulan. Yang membuat Cheng Yu muntah darah dan pingsan. Saat itu Singyun mengatakan ke semua orang yang ada di sana jika dia bukanlah Singyun yang dulu. Dan mulai saat itu dia menjadi Singyun yang baru. Jokang penasaran dengan kekuatan Singyun yang tiba-tiba begitu sakti. Singyun menjelaskan jika dia diajarkan oleh seseorang yang mempunyai kekuatan tinggi. Jokang terlihat senang karena Singyun sudah menjadi kuat, yang dengan begitu tidak akan ada lagi orang yang berani membulinya. Dengan bertambah kuatnya Singyun akan memberi peluang untuknya menjadi murid tetua agung. Saat itu, Jokang ingin berpamitan jika dia ingin kembali ke Gaojing. Jokang berpesan ke Singyun jika dia ingin menemuinya, datanglah ke lantai pertama gedung Tianqia yang ada di istana kekaisaran. Dan Singyun tinggal memberitahu namanya ke para penjaga di sana saat dia datang. Di tengah pembicaraan Singyun dan Jokang, Yanran terus memperhatikan mereka. Dia menyadari Singyun sudah menyembunyikan kekuatannya. Singyun menyadari dirinya diawasi oleh Yanran. Diceritakan Yanran ini di usia sangat muda sudah berada di tingkat ke-6 surgawi dan menjadi murid tetua agung. Merasa dirinya sudah diketahui Singyun, Yanran pun pergi dari sana. Jokang yang melihat hal tersebut menjelaskan jika Yanran adalah orang yang tidak terlalu dekat dengan murid-murid lain. Jokang menebak Singyun naksir ke Yanran. Namanya laki-laki siapa yang tidak tertarik dengan cewek seksoi. Sin berpindah ke Cheng Yu yang terluka karena pertarungan dengan Singyun tadi. Terlihat dia sangat kesal dan berniat akan membalas dendam ke Singyun. Singkat waktu, terlihat seorang wanita cantik yang duduk di kursi roda. Dia bernama Suyun. Tak lama, datanglah seorang laki-laki yang merupakan adiknya yang bernama Xingjao yang datang menemuinya. Xingjao memberitahu jika dia ingin menjadi murid tetua agung. Jika dia berhasil mempelajari teknik rahasia keluarga Xingyu dan menjadi pemilik rumah, dia bisa menolong kakaknya tersebut dari pernikahan yang tidak ia inginkan.
di mana Suyun ini akan dijodohkan dengan keluarga Xian Ming. Suyun berencana ingin berkorban agar keluarga Xian Ming dapat membantu keluarga Xingyu. Xingyu sangat kesal. Seharusnya orang yang dijodohkan tersebut adalah Yan Ran, tetapi tetua di keluarga Xingyu mengubahnya. Diceritakan jika dulu Suyun ini adalah seorang wanita cantik yang sangat berbakat, namun ada seseorang yang tidak menyukainya, di mana dia diracun yang membuat kultivasi dan kesehatannya memburuk, sehingga membuatnya lumpuh. Di tengah pembicaraan adik kakak tersebut, datanglah Cheng Yu yang merupakan adik tiri Suyun dan Xingyao. Cheng Yu memberitahu jika dia diserang oleh Xingyun dan meminta Xingyao untuk melawannya. Xingyao sendiri menolaknya, namun Cheng Yu dengan siasat hasutannya dia mengatakan jika Xingyun bertujuan ingin menjadi murid tetua agung. Mendengar hal tersebut, karena Xingyao sangat menginginkan menjadi murid tetua agung, termakan hasutan dari Cheng Yu tersebut. Xingyao yang penasaran dengan Xingyun bersiap pergi untuk mencarinya. Suyun mencoba menghentikannya, tetapi Xingyao meminta agar kakaknya itu tidak khawatir karena dia akan segera kembali. Scene berpindah ke rumah keluarga Xingyu, di mana terlihat pertemuan antara keluarga Xingyu dan keluarga Xian Ming. Dari pertemuan tersebut, mereka membicarakan agar pernikahan Suyun dengan keluarga Xian Ming dipercepat. Selain itu, dari pernikahan tersebut, keluarga Xingyu akan memperoleh beberapa keuntungan. Namun Ketua Agung mengatakan jika pernikahan tersebut akan dipertimbangkan lagi nanti, karena terjadi perdebatan antara ayah Yan Ran dengan salah satu tetua yang melindungi Suyun dan adiknya. Salah satu tetua di sana memberitahu berita yang sedang viral terbaru. Dia memberitahu tentang Xingyun yang berhasil mengalahkan Cheng Yu dengan satu pukulan, walau dengan kultivasi di tingkat pertama surgawi. Sontak saja hal tersebut membuat Tetua Agung terkejut. Dia meminta agar terus mengawasi Xingyun. Singkat waktu terlihat Xingyun yang sedang bermeditasi untuk meningkatkan kultivasinya. Dia terkejut karena dengan cepat dia bisa menembus tingkat kelima surgawi. Setelah selesai dia berbaring melihat ke arah awan. Siapa tahu ada wajah si doi. Saat sedang santai, tiba-tiba Xingyao datang menemuinya. Tanpa banyak bacot, mereka berdua pun mulai bertarung. Di pertarungan tersebut, Xingyun mencoba memancing Xingyao agar mengeluarkan kekuatannya dengan cara menjelekkan Xingyao dan kakaknya. Mendengar kakaknya itu direndahkan oleh Xingyun, dia pun mengeluarkan seluruh kekuatannya. Walau berhasil melukai Xingyun, tetapi dia berhasil Xingyun kalahkan dengan sekali serang. Terlihat Xingyao yang sedih karena harapannya sudah musnah saat itu. Xingyun mengatakan jika dia bisa membantu Xingyao untuk menjadi murid Tetua Agung, dan dia juga bisa membantu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh kakaknya. Mendengar ucapan Xingyun, Xingyao sendiri tidak percaya, karena dokter di kotanya saja tidak sanggup untuk menyembuhkan penyakit kakaknya tersebut. Xingyun mencoba meyakinkan Xingyao jika dia bisa menyembuhkan kakaknya itu. Di sini Xingyao mengatakan jika Xingyun beneran bisa menyembuhkan kakaknya, dia berjanji akan melakukan apapun yang Xingyun inginkan, dengan syarat kakaknya itu tidak boleh tahu hal tersebut.